yang sudah bergabung melalui via WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma sholli ala washabihi. Baik Bu ya dan Umi, semoga senantiasa sehat serta dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan mohon izin bertanya di luar tema. Saya tenaga kesehatan yang pernah memberi penyuluhan pencegahan HIV atau AIDS ya. Mohon petunjuk, bolehkah ketika memberi penyuluhan saya melarang berhubungan seksual secara jima bagi orang yang terkena HIV atau AIDS meskipun menggunakan penghalang atau kondom. Karena saya pernah membaca penelitian yang menyebutkan bahwa virus HIV atau AIDS tetap bisa menembus pori-pori kondom sehingga orang masih bisa menularkan maupun tertular ketika menggunakan kondom bila salah satu pasangannya terinfeksi. Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, fakta di lapangan juga mendukung bahwa informasi ini benar karena ada yang tertular meskipun menggunakan kondom. Mohon pencerahannya, apakah secara syariat melarang hal tersebut dibolehkan dan bolehkah memberi solusi bila pasien HIV atau AIDS yang sudah menikah untuk menghindari hubungan suami istri yang sampai menggauli pasangannya itu ya. Baik, subhanallah. Ini harus dikembalikan kepada ahli zikirnya, pakarnya. Apakah betul? Biarpun pakai kondom masih menular. Selama ini yang kami ketahui adalah justru kondom adalah cara yang paling tepat untuk menjauhkan penularan HIV. Bahkan di kalangan orang nakal pun digunakan, na'udzubillah, untuk menghindar daripada penyakit. Kan begitu? Ya, nah, bagi dia ini kita cek kembali, kalau memang masih tetap menular, yang itu perlu diwaspadai. Kalau urusan suami istri ini kan berat. Urusan suami istri adalah berat dong, namanya ada cinta, kemudian ada syahwat yang datang sewaktu-waktu harus dipenuhi. Jadi dicek dulu kebenarannya. Kalau betul menular, harus waspadai. Nah, solusinya gimana? Cari sesuatu yang aman. Jadi yang menjadi masalah penularannya apakah di saat spermanya tertuang di situ atau mungkin sekedar itu perlu penjelasan lagi. Sebab hubungan-hubungan biologis, hubungan semacam itu hajat yang semua orang memerlukannya. Jadi bagi Anda solusinya gimana nanti kan begitu ya. Mohon maaf ya solusinya. Mungkin kalau memang betul itu. Karena ya semoga itu tidak benar. Artinya mungkin semoga dengan kondom itu memang usah terhindar dari menular penyakit dari suami kepada istri. Tapi tolong jangan sampai hal yang demikian digunakan untuk kejahatan, menzinai orang dan sebagainya. Na'udzubillah. Itu adalah kebusukan, kehinaan. Baik, kalau memang terbukti benar menurut medis yang namanya virus itu masih menembus pori-pori itu, berarti nggak ada guna menggunakan kondom kah begitu? Atau mungkin hanya berapa persen dan seterusnya. Ya kan? Kita perlu dijelaskan lagi. Ya, tadi yang bertanya adalah tenaga medis Bu ya, dan juga mendapatkan informasi itu dan ternyata di lapangan itu juga terbukti Bu ya. Makanya ini ada kan, sebagian yang mungkin terkena begini. Baik, ini kan otomatis kan kami pun dengar hari ini kan. Nah, selama ini kita saat ketemu dokter-dokter juga beberapa waktu yang lalu kita juga berbicara tentang membahas, kita juga pengen duduk dengan orang-orang yang kena AIDS. Jangan sampai ada marah dengan Allah lalu ingin merusak, menularkan penyakitnya. Kita ingin motivasi dan sebagainya. Katanya kalau mau menikah bagaimana, seperti kemarin juga ada pertanyaan, saya seorang pemuda ingin menikah lalu saya kena virus HIV, bagaimana bolehkah saya menikah dengan orang lain tanpa saya beritahu dan sebagainya. Ini kita bahas. Dan kita anjurkan kalau menikah harus memberitahu, yang kedua harus menggunakan itu karena ini aman. Tapi kalau ternyata menurut medis ini perlu cek kembali. Tapi hasilnya begini. Jika menurut medis memang virus masih bisa tertular, maka diwaspadai, diingatkan sebagai seorang istri agar tidak berhubungan dengan suaminya. Lalu bagaimana caranya cari kepuasan tanpa harus dimasukkan? Mungkin. Mohon maaf dengan tangannya. Kalau dengan tangan sendiri haram, dengan tangan istri adalah halal. Tapi ya kalau memang masih bisa ya lakukan. Ya, Bu. Jadi kita kembalikan. Kadang ada khilaf di antara para dokter juga Bu ya. Ini menjadikan kita kadang pilihannya seperti apa Bu ya, kalau ada khilaf seperti itu Bu ya. Ya mungkin ya kita seperti halnya dalam bahas fikih ya, kebanyakan dokter yang kita percaya dan seterusnya kan begitu. Bukan melalui internet, barak banyak cerita bohong di internet ya. Kita harus dokter yang menyampaikan kepada kita, dan dokternya pun bukan ngintip dari YouTube. Jadi dokter yang menyampaikan atas berdasarkan penelitian dan pelajaran yang pelajari. Sekarang banyak ustadz dokter juga bisa jadi ilmunya ilmu dari YouTube. Sama ustadz pun adalah jarang baca buku. Ustadznya instan baca dari YouTube, bisa banyak fitnah, banyak bermasalah nanti kan begitu. Baik Bu ya, subhanallah Bu ya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Dan kepada yang bertanya semoga bisa memahami apa yang Bu sampaikan. Jadi kalau karena dia sebagai dengan dia tadi ahli kalau medis, dia dengan keyakinan kalau dia ilmunya, keyakinan memang itu menular, Anda perlu menghimbau jangan melakukan. Demi kebaikan. Kalau mereka tetap melakukan urusan dia.
Gitu, Anda Bu, ya. wajib memberitahu bahasanya yang Ada demikian. kemungkinan begitu Bu ya. Memberitahu yang demikian. Mungkin harus Anda solusi. Mohon maaf, apakah yang menjadi kita pengen, sebenarnya kita belum tahu jelas ya persis seperti apa proses penularan di saat pakai kondom itu ya. Apakah dari pori-pori itu? Berarti kalau pori-pori itu kan virus memang kecil sekali ya. Kita tidak mengerti seperti apa. Jadi kalau memang betul dia wajib menyampaikan Sesuai dengan ilmu yang dia ilmunya. tahu Bu ya. Nggak boleh menyembunyikan, wajib menyampaikan. Kalau orang melanggar urusan dia. Iya, Anda Bu, ya. tidak salah. Pertanyaannya salahkah saya? Tidak salah. Cuman kalau bisa Anda harus pikir untuk berikan solusi dong. Jangan orang kamu nggak boleh makan nasi, tapi nak dikasih yang lainnya, nggak benar itu. Jadi Anda sebagai medis kira-kira solusinya gimana dong? Apa membuat kondom yang aman kan begitu ya? Dan seterusnya.